Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Ye Shall Receive Power, halaman 24 paragraf yang kedua. Di sana dikatakan, kehidupan kita yang lama harus digantikan dengan hidup yang baru, yang penuh dengan kasih, percaya, dan penurutan. Di dalam buku yang sama juga dikatakan bahwa agar pelayanan kita bisa diterima oleh Tuhan, kita harus lahir kembali. Tabiat kita yang bertentangan dengan roh Tuhan harus dibuang semua. Apa maksudnya ketika dikatakan kehidupan kita yang lama harus digantikan dengan hidup yang baru? Atau yang kita bisa sebut juga dengan lahir baru atau lahir kembali. Mari kita lihat jawabannya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya teman-teman, kita dilahirkan kembali itu oleh firman Allah. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di ayat yang ke-22, masih di pasal yang sama dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita dilahirkan kembali oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Oleh penurutan kita kepada firman Tuhan, kita dilahirkan kembali. Nah, jadi lahir baru atau lahir kembali bukan berarti adalah perasaan terharu, perasaan sedih ketika kita dibaptis, atau ketika kita sudah menjadi orang yang percaya dan kita merasa senang, merasa happy. Kita berpikir bahwa kita lahir kembali. Sekali lagi teman-teman, lahir kembali atau lahir baru bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita melihat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dan di ayat yang ke-22, firman Allah yang kita turuti. Jadi bukan hanya pengetahuan akan firman Allah, tetapi juga penurutan akan firman Allah. Di situ kita akan disucikan, dimurnikan, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang baru, atau lahir kembali. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin, sebelum kita lahir baru, kita adalah seorang yang suka nonton pornografi. Nah, ketika kita ingin bertobat, kita ingin lahir kembali, lahir baru, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, janganlah berzina. Kita tahu kalau kita nonton pornografi, itu berarti kita juga berzina, sama saja. Nah, ketika kita mau menuruti firman Allah itu, disinilah akan terjadi perubahan di dalam hati kita. Ketika kita mau menuruti firman Tuhan, firman itu sendiri akan menyucikan hati kita. Perlahan demi perlahan akan membersihkan hati kita. Sehingga kita yang tadinya suka nonton pornografi, sekarang tidak lagi menyukai pornografi. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 dikatakan bahwa harus menanggalkan manusia lama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang kita turuti, yang kita taati. Saat kita menuruti firman Tuhan, ketaatan kita, penurutan kita kepada firman Tuhan, dan bukan hanya pengetahuan akan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan menyucikan hati kita. Perlahan demi perlahan, manusia baru akan terbentuk di dalam hati kita. Dan inilah yang kita sebut dengan peristiwa lahir baru. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.